Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian sangat baik, dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian hormati dan kalian muliakan, juga orang-orang yang kalian cintai. Dan pasti kalian tengah memanfaatkan waktu-waktu yang kalian miliki, kesempatan yang kalian punyai, dan tentu kalian memiliki kesadaran penuh tentang kalimat al-waktu asmanu minad dahab. Waktu itu lebih mahal, lebih berharga daripada emas. Moga-moga kalian sukses memanfaatkan waktu sehingga kelak ketika sowan ke hadirat Allah kita bisa bertanggung jawab. Dan saya berdoa selalu moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah, maunah dan hidayah, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang mudah. Kalaupun ada problem, ada solusinya. Kalau ada masalah, ada jalan keluarnya, dan kita bisa berbahagia untuk menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keputusan Dia terhadap kita adalah keputusan yang terbaik, yang tentu sangat dilandasi oleh kasih sayang Allah kepada kita. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain agar kebaikan yang ada di dalam vlog ini menyebar, dibaca dan dengar oleh lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog hari ini menambah wawasan kita semua bagaimana seharusnya kita mencari ilmu. Ilmu bukan karena banyaknya, tapi karena barokah. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang didapat dengan memperhatikan cara-cara mencari ilmu, dengan memperhatikan adab-adab untuk mencari ilmu. Para santri dan wali santri, syair yang selalu kita baca ketika memulai kajian kitab taklim ini adalah ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Belajarlah ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu merupakan hiasan bagi yang memilikinya. Ilmu itu juga menjadi kelebihan dan tanda bagi setiap orang, setiap sesuatu yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Carilah ilmu setiap hari agar ilmu semakin bertambah, dan carilah faidah-faidahnya. Kendati harus berenang di lautan faidah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi.
Jadilah ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih itu sebaik-baik tuntunan untuk menuju kebaikan dan menuju takwa yang lurus. Wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih itu dapat memberikan jalan menuju petunjuk, dan ilmu fikih itu dapat menjadi benteng yang dapat menyelamatkan dari berbagai bencana. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang benar mengerti akan ilmu fikih, ia sempurna wirainya, menjauhi perkara yang haram adalah dirahasiakan berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak mengerti ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisyiddatin sa'umbika amma jumu'iha bi bayani. Ingatlah, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memperoleh ilmu kecuali dengan memenuhi 6 perkara yang akan aku terangkan secara singkat. Dukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Yang pertama cerdas, yang kedua rajin, yang ketiga sabar, yang keempat mempunyai bekal, yang kelima petunjuk guru, dan yang keenam waktu yang lama. Para santri, wali santri, kita menginjak bab memuliakan ilmu dan pemilik ilmu. Sebagian sudah kita sampaikan dalam pertemuan seminggu yang lalu. Kali ini dalam bab memuliakan ilmu dan pemilik ilmu ada subbab memuliakan kitab. Jadi seorang pencari ilmu ketika menginginkan ilmunya barokah, maka dia, kata Syekh Zarnuji, harus memuliakan kitabnya. Caranya? Yang pertama, jangan mengambil kitabnya kecuali dalam keadaan suci. Ada cerita Syekh Aimatul Halwani, ia berkata, aku memperoleh ilmu dengan memuliakannya, dan aku tidak mengambil lembar-lembar kitab kecuali dalam keadaan suci. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia paham ya? Ada cerita Syekh Imam Syamsu Aimati Asy-Syarqasi. Beliau sakit perut. Ia sedang mutolaah kitab pada suatu malam. Ia harus berwudu 17 kali. Karena dia tidak mungkin mengulang-ulang membaca kitabnya kecuali dalam keadaan bersuci. Kata beliau, ilmu itu cahaya dan wudu juga cahaya. Maka tambahlah cahaya ilmu dengan wudu. Para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia. Yang keempat, mengagungkan ilmu dengan cara tidak memanjangkan kaki ke arah kitab dan meletakkan kitab tafsir di atas seluruh kitab. Motivasi meletakkannya karena memuliakannya. Selanjutnya, jangan meletakkan sesuatu apapun di atas kitab kalian.
Guru kita Syekh Islam Burhanuddin bercerita tentang para masyayikh. Seorang fakih meletakkan wadah tinta di atas kitab, maka berkata padanya dengan bahasa Persia, tidak manfaat ilmu kalian. Memang kemudian ada pendapat kalau itu tidak dimaksudkan untuk melecehkan kitab, tidak apa-apa meletakkan mangsi di atas kitab. Tapi kalau ada pemahaman itu merendahkan kitab, maka tidak boleh dilakukannya. Dan mengagungkan ilmu yang paling utama yang kedua, hendaknya memperbagus tulisan, menulis dengan pelan yang bagus. Setiap huruf, setiap kalimat ditulis dengan tulisan yang sempurna, besar ukurannya, jelas tulisannya. Ya. Jangan menulis kecil-kecil dan membuat catatan di pinggir, akan membuat buku itu tidak nyaman dibaca, tidak nyaman untuk dilihat. Imam Abu Hanifah melihat seorang menulis dengan sangat lembut dan kabur dalam kitabnya. Ia berkata, jangan kamu lembutkan tulisanmu. Jika kamu hidup akan menyesal, dan jika kamu mati akan disesali karena tulisannya tidak terbaca. Syekh Muhammad Majdin As-Sarhaki berkata, aku menyesal karena menulis tidak jelas, terlalu ringkas, dan tidak membandingkan tulisanku dengan kitab yang lain. Dan sebaiknya bentuk buku itu berupa lembaran 4 persegi seperti milik Imam Abu Hanifah, karena lebih mudah dibawa dan mudah diletakkan dan dipelajari. Jangan menulis dengan tinta merah, karena menulis dengan tinta merah itu tulisannya para filsuf dan ahli kalam. Sebagian lagi cara kita memuliakan ilmu, yaitu memuliakan teman dan orang-orang yang belajar darinya. Tergantung itu buruk, kecuali dalam mencari ilmu. Justru harus bertali dan bergantung pada guru, pada teman-teman untuk bisa mengambil manfaat dari mereka. Santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia, saya harap kalian bisa mencatat dan memahami. Dan selanjutnya hendaknya mencari ilmu itu, mendengarkan ilmu dan hikmah dengan mengagungkan dan penuh rasa hormat. Walau mendengar satu masalah atau satu kalimat sudah 1000 kali. Orang yang tidak respek setelah mendengar 1000 kali seperti respeknya di awal mendengar, maka dia bukan ahli ilmu. Ya sudah mendengar kalimat itu ratusan kali, tapi antusiasmenya seakan-akan baru mendengar yang pertama. Dia adalah indikator seorang ahli ilmu. Mencari ilmu hendaknya tidak memilih ilmu sendiri, tapi meminta pertimbangan para asatidz, karena beliau sudah pengalaman dan tahu apa yang baik dan sesuai dengan karakter seseorang. Satu contoh, Syekh Burhanul Haq, seorang ulama, Syekh Burhanul Haq Waddin berkata, pencari ilmu dahulu menyerahkan urusan mereka kepada para guru mereka. Maka mereka berhasil pada tujuan dan cita-cita untuk mendapatkan ilmu. Tapi sekarang mereka memilih sendiri, malah tidak berhasil. Ada kisah Muhammad bin Ismail, ia belajar tentang kitab sholat kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Tapi Syekh Muhammad bin Hasan menyarankan santri pergilah dan belajarlah ilmu hadis kepada Syekh yang lain. Karena menurut Syekh Hasan,
itu lebih sesuai dengan karakternya. Maka ia menuruti, dan benar di sekian tahun kemudian santri tadi menjadi seorang ahli hadis di antara para ulama hadis. Para pencari ilmu hendaknya tidak terlalu dekat dengan guru pada waktu belajar, kecuali darurat. Hendaknya ada jarak kira-kira sejauh bentang panah, karena itu lebih mungkin untuk hormat. Hendaknya kalian para pencari ilmu menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, karena akhlak yang tercela itu perilaku anjing. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Dan sesungguhnya manusia belajar dengan perantaraan malaikat. Ketika malaikat tidak masuk di rumahnya, malaikat tidak masuk di zawiyahnya, di tempat belajarnya, maka kita tidak mendapatkan bantuan malaikat untuk belajar sebuah ilmu. Akhlak yang tercela dipelajari di dalam bab khusus tentang akhlak. Dan di dalam kitab ini Syekh Nursi mengatakan tidak mengandung detail pelajaran akhlak, khususnya masalah yang berkaitan dengan takabur. Tapi Syekh Nursi mengatakan takabur itu tak akan menghasilkan ilmu. Dalam syair, ilmu itu musuh bagi orang yang takabur, seperti banjir menenggelamkan tempat yang tinggi. Semua kemuliaan hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah, bukan hanya dengan kesungguhan, dan tidak bisa mendapatkan pertolongannya kecuali dengan kesungguhan. Para santri, penutup bab ini, banyak hamba menempati kedudukan orang merdeka, dan banyak orang merdeka menempati kedudukan budak. Moga kalimat yang terakhir ini menjadi renungan kita semua dengan cara memenuhi adab-adab mencari ilmu. Moga-moga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.